Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Abi Hanif Unida selaku pengasuh pesantren Super Kamlar Abi Hanif Hida, dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, baik pengurus santri putra maupun pengurus santri putri, terutama Mbak Rifki selaku yang mengurusi peta imajinasi Hanif Hida, dan seluruh teman-temanku yang berbahagia yang saya sayangi dan saya cintai. Oke, langsung saja. Malam ini saya Meladiana dari kelas 11 MA Al-Quran Loraiba Hanifida akan mempresentasikan pada kitab Al-Faraidul Bahiyah, yaitu Qaidah. Sekarang malam ini masuk ke bab Qaidah kuliah, yaitu Qaidah-Qaidah umum. Langsung saja saya akan membahas langsung dua nomor ya. Yang pertama yang pertama itu adalah bunyinya kayak gini. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Jadi ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad yang lain. Nah, di sini kata ijtihad itu artinya adalah mencurahkan atau memeras. Mencurahkan, memeras kekuatan pikiran dan untuk mencapai suatu maksud. Untuk mencapai maksud gitu ya, guys. Jadi ijtihad itu adalah mencurahkan atau memeras kekuatan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi maksudnya itu ya udah kayak berpikir lebih logis, berpikir lebih, maksudnya ke logika untuk mencapai suatu maksud yang akan dibahas gitu ya guys gitu. Nah, sekarang langsung masuk ke masalah-masalah yang dikecualikan. Nah, salah satu contohnya ini ada banyak ya, beberapa contoh, tapi aku ambil satu aja, salah satu contohnya gitu ya. Jadi ada seseorang yang meninggal dan dia itu meninggalkan warisan, yaitu ada mobil, sawah, rumah, atau yang lain-lain. Setelah itu dia akan mewariskan semua hartanya itu kepada anak-anaknya ya. Nah, otomatis orang itu tuh harus mempunyai ahli waris. Nah, setelah ditaksir, nah tadi kayak rumah, mobil, sawah dan lain-lain tadi yang sebagainya itu harus ditaksir dulu. Nah, setelah ditaksir, ini nih di antara anak-anaknya itu ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Nah, itu nanti pembagiannya itu boleh diulangi lagi kalau misalnya ya kayak tadi, mestinya nggak adil, nggak setara gitu. Yang harusnya dapatnya segini, kok malah segini kebanyakan. Yang harusnya dapatnya segini, kok malah kesedikitan. Ya nanti itu dapat diulang lagi. Maksudnya ya diulang lagi pembagian warisannya gitu ya guys. Nah, itu tadi salah satu contohnya dari kaidah yang pertama, yaitu ijtihad, tentang ijtihad. Sekarang masuk yang kedua, bab kedua, yaitu kaidah kedua. Bunyinya adalah idza jatama al halalu wal haramu ghalibal haram, yaitu manakala ada haram dan halal berkumpul, maka yang haram yang dimenangkan. Jadi salah satu contohnya yang paling umum, misalnya ada nih daging sapi sama daging babi dalam satu kresek. Nah, itu kan campur. Ya udah, berarti nanti dia termasuk haram. Karena halal daging sapi itu halal, daging babi itu haram, berkumpul. Nah, yang dimenangkan itu yang haram. Jadi nggak boleh, ya udah nggak boleh dimakan daging sapinya gitu ya guys. Nah, di sini juga ada salah satu contohnya, maksudnya yang paling umum. Jadi ada suatu ayat, wa anta jma'u bainal ukhtaini. Nah, manakala kita tuh mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, menjadikan sebagai istri, nih ada suami itu jadiin kakak adik itu jadi suami, kakak adik itu dua-duanya tuh jadi istrinya dia. Nah, itu sebagai jariyah, maksudnya sebagai amal jariyah. Maksudnya apa ya jariyah? Saya kurang paham maksudnya jariyah di sini tuh kayak gimana. Mungkin apa ya? Mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara sebagai jariyah. Pokoknya sebagai jariyah gitu ya guys, di bukunya itu tulisannya sebagai jariyah. Nah, itu tuh dilarang, nggak boleh.
Mungkin gara-gara dia bersaudara saudara kali ya, kakak adik gitu, mungkin ya kayak gitu, makanya dia nggak boleh gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang masih bahas bab kedua. Nih, ini kebalikan kaidahnya. Nah, yaitu bunyinya kayak gini. Al haramu la yuharrimul halalu. Jadi, yang haram itu tidak mengharamkan yang halal. Yang haram tidak mengharamkan yang halal. Contohnya kayak gini. Misal, ada dua bilik air nih. Nah, yang satu itu terkena najis, yang satu itu suci, tapi nggak bisa dibedain. Nah, pokoknya sama, tetap sama. Jadi, jadi maka kayak gini, maka itu masih boleh disebut ijtihad. Karena apa? Karena ya tadi yang najis, yang haram atau yang najis itu tidak dapat mengharamkan yang suci. Jadi gitu, kan kita nggak tahu, maksudnya dia nggak bisa dibedain. Ya udah, nggak apa-apa aja kalau misalnya. Berarti bilik air tadi sama-sama boleh digunain, gitu ya guys. Oke, udah sekian dari saya penjelasan itu tadi, salah satu penjelasan. Berikut penjelasan tentang kaidah pertama dan kaidah kedua dari kaidah umum yaitu atau kaidah kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian ya dari saya pada malam hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.